Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, saya akan menanggapi materi yang kedua yang disampaikan oleh Dr. Abdul Nafis Wadud tentang konsep ekonomi Islam. Ekonomi syariah atau sering disebut juga dengan ekonomi Islam adalah bentuk percabangan ilmu ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai Islam. Ekonomi syariah berlandaskan pada syariat Islam yang berasal dari Al-Quran, dari As-Sunnah, dari Ijma', dari Qiyas. Hukum-hukum yang melandasi prosedur transaksi sepenuhnya untuk kemaslahatan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat ini tidak diukur dari aspek material saja, namun juga mempertimbangkan dampak sosial, mental, dan spiritual serta dampaknya pada lingkungan. Aktivitas ekonomi sering melakukan berbagai bentuk perjanjian. Perjanjian merupakan pengikat antara individu yang melahirkan hak dan kewajiban untuk mengatur antara individu yang mengandung unsur pemenuhan hak dan kewajiban dalam jangka waktu yang lama. Dalam prinsip syariah, diwajibkan untuk dibuat secara tertulis yang disebut dengan akad. Ekonomi dalam Islam beberapa ada dasar hukum yang disebut diantaranya sebagai berikut. Yang pertama Al-Quran dan yang kedua hadis. Tidak banyak yang dikemukakan dalam Al-Quran dan banyak prinsip-prinsip yang mendasar saja. Karena dasar-dasar yang sangat tepat, Al-Quran dan As-Sunnah banyak sekali yang membahas tentang bagaimana seharusnya kaum muslimin berperilaku sebagai konsumen, produsen, dan pemilik modal. Tetapi hanya sedikit saja sistem ekonomi. Ekonomi syariah menekankan pada 4 sifat, yang diantaranya kesatuan, yang kedua keseimbangan, yang ketiga kebebasan, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Dalam melakukan kegiatan ekonomi, Al-Quran melarang umat Islam untuk mempergunakan cara-cara yang batil, seperti dengan melakukan kegiatan riba, melakukan penipuan, melakukan permainan takaran dan pertimbangan, melakukan perjudian, melakukan praktek suap menyuap, dan cara-cara batil yang lainnya. Tujuan ekonomi Islam itu mempunyai yang A. Memberikan keselarasan bagi kehidupan di dunia. Dan yang kedua, memiliki nilai-nilai Islam bukan semata hanya untuk kehidupan muslim saja, akan tetapi rahmatan lil alamin. Dan ketiga, esensi proses ekonomi Islam adalah pemenuhan kebutuhan manusia yang berdasarkan nilai-nilai Islam guna mencapai pada tujuan agama atau falah. Ekonomi Islam menjadi rahmat seluruh alam yang tidak terbatas oleh ekonomi, sosial, budaya, dan politik dari bangsa. Dalam sistem ekonomi Islam, cara dan tujuan yang diserahkan adalah yang dikehendaki dan dikuasai oleh Allah. Ia perlu dilaksanakan dan mengabaikannya adalah salah satu kesalahan agama dan dianggap berdosa di sisi Allah melaksanakannya dan mendapat pahala dan menjadi sumber keridaan serta rahmat dari Allah. Dengan melaksanakannya kita akan dapat kebaikan dalam urusan kebendaan dan kemanfaatan kerohanian. Berbanding dengan sistem ekonomi Islam, sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis hanya merupakan urusan kebendaan saja. Pelaksanaannya tidak terkait dengan tanggung jawab keagamaan dan tidak mempunyai nilai kerohanian dan ketuhanan. Malah urusannya memisahkan antara urusan keagamaan dan urusan kebendaan. Caranya pula yang dihasilkan oleh pemikiran manusia. Berdasarkan kepada penerangan yang saya sudah disebutkan
dapatlah disimpulkan bahwa sistem ekonomi Islam adalah salah satu amalan agama. Suatu cara peraturan atau hukum bisa diperoleh dari dua sumber, yaitu wahyu dari Allah atau dari ciptaan manusia. Wahyu dari Allah bermakna perkara atau peraturan yang diilhamkan atau diterangkan dari Allah. Manusia hanya perlu memahaminya dan kemudian melaksanakannya. Ciptaan manusia merupakan salah satu perkara yang terjadi dari proses pemikiran manusia. Ide atau pemikiran ini biasanya timbul dari masalah sekitar. Sistem ekonomi Islam adalah peraturan atau hukum yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Sedangkan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis itu adalah sistem yang diutarakan oleh Adam Smith dan Karl Marx. Prinsip ekonomi syariah menekankan pada 7 poin. Yang pertama, sumber daya merupakan pemberian atau titipan dari Allah, sehingga manusia tidak boleh semena-mena. Yang kedua, tidak ada kepemilikan mutlak. Yang ketiga, berjamaah saling menggerakkan ekonomi. Yang keempat, pemerataan kekayaan sehingga tidak ada disparitas atau perbedaan. Yang kelima, ekonomi syariah menjamin pemilikan masyarakat dan penggunaannya yang direncanakan untuk kepentingan orang banyak. Yang keenam, seseorang yang memiliki kekayaan tertentu harus wajib membayar zakat. Yang terakhir, prinsip ekonomi syariah adalah melarang riba dalam bentuk apapun. Dan yang terakhir, ekonomi Islam itu memiliki karakteristik tersendiri jika dibandingkan dengan ekonomi konvensional. Beberapa di antaranya yaitu ditegakkannya prinsip ekonomi ketuhanan yang menekankan bahwa segala bentuk materi itu adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu adalah tanggapan yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga manfaat dan barokah buat kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.